Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar Putra dengan NIM 210404501004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tahap kegiatan dari bimbingan atau konseling kelompok. Nah, yang pertama, tahap kegiatan atau bimbingan konseling kelompok adalah tahap di mana anggota kelompok bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tahap ini meliputi beberapa aktivitas yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan diri. Pada tahap ini anggota kelompok memperkenalkan diri termasuk nama, latar belakang, minat, harapan mereka terhadap bimbingan kelompok. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk membangun kepercayaan antara anggota kelompok. Kegiatan bimbingan konseling atau konseling kelompok adalah tahap di mana anggota kelompok bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada tahap ini meliputi beberapa aktivitas yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, aktivitas pertama adalah pengenalan diri. Pada tahap ini anggota kelompok memperkenalkan diri termasuk nama, latar belakang, minat, dan harapan mereka terhadap bimbingan kelompok. Nah, tujuan dari aktivitas ini adalah untuk membangun kepercayaan antara anggota kelompok. Nah, selanjutnya adalah aktivitas pembentukan kelompok. Nah, mengenalkan bagaimana kelompok akan terbentuk, seperti jumlah anggota, waktu dan tempat pertemuan, dan aturan-aturan dasar dalam kelompok. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anggota kelompok. Selanjutnya adalah menetapkan tujuan. Pada tahap ini anggota kelompok menetapkan tujuan yang spesifik, dapat dicapai dan relevan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, aktivitas memilih metode dan teknik yang tepat. Nah, pada tahap ini anggota kelompok memilih metode dan teknik yang cocok untuk mencapai tujuan mereka, misalnya teknik relaksasi, simulasi, peran, ataupun diskusi. Nah, tujuan dari aktivitas ini untuk memastikan bahwa metode yang dipilih itu cocok dengan tujuan dan kebutuhan kelompok. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, pada tahap ini fasilitator kelompok memfasilitasi dan mendukung anggota kelompok dalam melaksanakan aktivitas yang telah dipilih. Nah, fasilitator kelompok juga akan mengawasi dan memberikan umpan balik untuk membantu anggota kelompok mencapai tujuan mereka. Nah, tujuan dari aktivitas ini adalah memastikan bahwa kelompok bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan mereka. Dan selanjutnya aktivitas ke-6 adalah evaluasi. Nah, pada tahap ini kelompok mengevaluasi aktivitas yang telah dilakukan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kelompok, dan merencanakan langkah selanjutnya. Evaluasi juga dapat membantu anggota kelompok untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan mereka. Itulah tadi 6 kegiatan dalam bimbingan konseling atau kelompok. Setiap tahap memiliki tujuan yang berbeda, namun semua tahap tersebut saling terkait dan membantu anggota kelompok untuk mencapai tujuan mereka secara efektif. Nah, penting untuk diingat bahwa tahap kegiatan dapat berbeda tergantung pada jenis bimbingan ataupun konseling kelompok yang dilakukan. Nah, untuk menutup penjelasan saya pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulang kembali bahwasanya tahap kegiatan dalam bimbingan ataupun konseling kelompok itu adalah proses yang paling penting, untuk membantu anggota kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Dalam proses ini anggota kelompok belajar untuk bekerja sama, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengatasi masalah yang dihadapi bersama-sama. Nah, itulah tadi materi tentang tahap pembentukan kelompok, tahap kegiatan pada konseling kelompok, bimbingan konseling kelompok. Oke, baik. Kalau tadi sudah kenalan, kita sudah sedikit main-main juga. Lebih rileks kan ya? Iya. Bisa kita mulai ya kegiatan hari ini ya. Oke, seperti yang sudah sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ustazah mau mengangkat tema tentang kemandirian belajar. Kenapa Ustazah angkat tema ini? Karena beberapa waktu yang lalu kan kalian baru selesai PTS. Iya. Gimana hasilnya? Ada yang mau memberi pendapat mengevaluasi tentang hasil PTS-nya kemarin? Ya, Putri? Kurang sedikit. Kurang sedikit? Puas. Kenapa, Putri? Ada yang masih di bawah 9. Ada yang masih di bawah 9. Targetmu? 90 ke atas. Kalau menurut kalian nilai 75 atau berapa? Rata-rata 75 ya yang mepet itu ya? Kalau sudah dapat nilai 75 itu artinya apa sih kalau menurut kalian sebenarnya? Kurang teliti, apalagi Saskia belajarnya ditingkatkan lagi kan, Sa?
hari? Dayu? Tergantung keadaan sih saya. Kalau panas kan ya nggak masuk gitu loh, saya Percuma. Jadi kalau kamu ya udah nggak usah belajar. Iya. Yang bikin kamu mood apa Dayu? Biasanya sambil Oke, mantap sekali. Apa lagi tadi Raisa? Kalau Raisa gimana belajarnya? belajar senang, tapi ya setiap hari, tapi bukan belajar pelajaran. Apa dong yang kamu pelajari? Belajar gambar sama belajar nulis. Dengan pola belajarku yang seperti ini, ada yang merasakan nggak sih perbedaan belajar suasana belajar di SD dan di SMP? Iya. Kira apa Fir? SD itu malah saya pengen bolos sekolah, tapi pas waktu SMP itu kayak bolos itu kayak malah tidak banyak ya. Lebih enak belajarnya. Oke, baik. Kalian tadi masing-masing sudah menyebutkan bahwa di SD dan di SMP itu berbeda. Ya, ada yang mengatakan kalau di SMP ini, kalau di SD dulu nyantai banget gitu ya. Kalau di SMP ini mau nggak mau harus belajar. Mengapa hari ini sedang angkat tema tentang kemandirian belajar? Kalau menurut kalian kemandirian belajar itu apa sih? Ya ya. Tanpa disuruh belajarnya itu kayak setiap hari. Saya akan ngajak kalian main-main ya, untuk mengetahui permainan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi ciri kemandirian belajar ya. Permainannya gampang banget. Mungkin ada yang pernah tahu permainan tebak kata. Nanti kalian tuliskan berapa huruf yang saya minta. Yang lain ya, yang lain silakan menebak hurufnya apa gitu ya. Nanti kalau itu berhasil, berarti yang berdiri di depan nanti boleh duduk. Tapi kalau belum berhasil sampai batas akhirnya, berarti yang berdiri di depan harus memperagakan kata kuncinya itu. Gitu ya, itu untuk tahap kedua. Kalau masih belum berhasil ditebak, berarti yang ketiga itu sudah terakhir ini ya. Senjata terakhir adalah pakai sinonim kata. Boleh pakai kata-kata tapi tidak boleh langsung menyebutkan kata kuncinya itu. Jelas ya? Yang maju pertama siapa yang nanya? Yayang. Ya. Saskia. Mira. Ansa. Kenapa? Nah, yang jawab Saskia, lanjut Saskia. Ya, next Saskia aja. Ini coba ciri-cirinya. Ayo. Yayang. A. Yuk. E. Wih, K. Pira dong. Mengatasi masalah, bener nggak? Betul sekali. Nggak usah ditulis, langsung di sini saja. Mengatasi masalah. Lihat ya. Oke. Siapa tadi terakhir? Kansa. Apa? Betul. Oke. Terus ini dulu saja. Terus ini apa maju? Nah, dihapus yang sebelah situ. Kertasnya juga. Putri. T. Di sini dan T ada lagi? oh iya. Oke, Zaskia. Menghargai waktu? Oke, benar. Semua ya. Baik, menghargai waktu ini yang terakhir. Sampai 3 tahapan ya. Cukup di satu saja kita sudah bisa menebak. Jadi kemandirian belajar ada inisiatif, mengatasi masalah, tekun, kekuasaan. Kekuasaan ini maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Puasa masih belajar dan Terus? dengan ya ilmu yang didapat dan cara berpikir. Puas dengan ilmu yang didapat, hasil belajar dengan cara mengatasi masalah. Tahu nggak maksudnya apa? Kalau misalkan kita dulu punya masalah, terus kayak mungkin apa sekarang mau terjadi kayak menjadi
pembelajaran aja gitu saya. Tekun itu artinya apa sih? Giat. Iya. Oke, rajin. Pas mandiri. Apa maksudnya mandiri itu berarti? Ya nggak perlu bantu orang lain. Gak perlu bantuan orang lain. Tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Berarti Raisa? Tanggung jawab atas masalah yang udah Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan gitu ya. Kalau kalian belajarnya setiap hari ya bentuk tanggung jawabnya apa, berarti konsekuensinya nanti kalian bisa dapat nilai bagus ya. Percaya diri, apa kaitannya dengan kemandirian belajar? Ya Putri. sama orang lain. Misalnya Dayu belum terbawa diri aduh kok dia itu aku kayaknya nggak bisa deh ngalahin dia, udah deh nggak usah. Tidak mudah terpengaruh maksudnya apa tuh ya? Kalau misalnya kita belajar terus kayak diajak ngobrol itu kayak sama mudah terpengaruh. Terus kalau belajar itu ada HP dari itu nggak usah dihirauin. Nggak usah dihirauin, itu termasuk tidak mudah. Apa rencana kalian supaya kalau yang kemarin mungkin sudah belajarnya setiap hari, ada sesuatu yang mungkin lebih ditingkatkan, atau kalau yang belum mungkin ada sesuatu yang dirubah, silakan Dayu. Belajarnya ditingkatin terus kayak banyak tiap hari itu sholat tahajud kalau bisa dari Oke, belajar tiap hari sholat tahajud. Opa. main HP-nya dikurangi. Main HP-nya dikurangi. Terus lebih ditingkatin buat kemauan belajarnya bisa dah. Oke, kemauan belajarnya ditingkatkan lagi. Oke, baik. Berarti saya yakin dari kalian sebenarnya sudah paham gitu ya apa yang harus dilakukan supaya ketika belajar kalian bisa fokus, ketika belajar kalian benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, gitu ya. Oke, tadi kan masing-masing sudah bawa tuh kertasnya, masih ada kan ya? Sekarang sudah minta silakan dibaca quotes-nya. Di baliknya itu ada quotes ya. Bagus sekali, kalimat-kalimat yang sangat bagus. Semoga bisa menginspirasi kalian. Dimulai sesuai dengan nomornya. Di ujung atas itu ada nomornya. Di baliknya, ya yang lain perhatikan. Siapa saja yang menghidupkan kebiasaan yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi riwayat Muslim. Oke, berkaitan dengan kebiasaan baik ya. Kalau belajar itu termasuk salah satu kebiasaan baik. Yang kedua siapa tadi? Saskia. Kita bukanlah banyak bertanya, namun sebenarnya kita adalah selalu diam terhadap kebodohan dirinya. Syair Arab dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Berarti buta yang sebenarnya itu adalah yang Selalu diam terhadap kebodohan. artinya apa? Berarti tidak mau bertanya atau tidak mau belajar ya. Tersepentar dengan pendiriannya. Yang ketiga tadi siapa? Kira. Hanyalah yang memakmurkan wajib-wajib Allah. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka lah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Apa kaitannya dengan belajar? Bahwa masjid itu ya dulunya kan dipakai sebagai sumber ilmu. Ya, kalau kita terbiasa memakmurkan masjid, sudah yakin ilmu yang ada dalam diri kita juga tidak akan habis. Berikutnya, yang keempat siapa? Ova. Apakah kamu ingin mendapatkan keluhuran derajat dengan mudah? Padahal untuk mendapatkan madu, kamu harus siap di sengat lembah. Syair Arab dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Oke, artinya apa? Belajar itu capek, belajar itu melelahkan. Ya, belajar mencari ilmu itu butuh perjuangan. Ya. Berikutnya nomor 5. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah dan pada masing-masing mendapat kebaikan. Semangatlah terhadap sesuatu yang berguna bagimu serta memohon pertolongan dari Allah dan memohon Oke, sesuatu yang berguna itu termasuk ilmu. Ya, kalau kita punya ilmu, ya kita bisa mengamalkan ilmu. Insya Allah Allah akan selalu ada membantu kita, memudahkan semua urusan kita. Next, nomor 6, Raisa. Ada 4 perangai yang jika keempatnya ada pada dirimu niscaya tidak masalah seandainya bisa hidup darimu, yaitu menjaga amanah, berkata jujur, berbuat baik, dan menjaga diri dalam makanan yang haram. Hadis riwayat
You. Kira. Metode lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting dari guru itu sendiri. Makalah. Oke, jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Masing-masing dari kalian ini kelak akan jadi guru. Ya, minimal diri kalian sendiri. Selanjutnya untuk siapa? Untuk anak kalian ya. Jadi kalian harus punya jiwa yang bersih, semangat yang tinggi dalam mencari ilmu supaya itu bisa tertularkan pada keturunan kalian. Amin, amin, amin. Next, Putri. Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Muhammad Nasir. Oke, kita tidak akan pernah maju kalau kita sendiri-sendiri ya. Kita harus memikirkan apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak. Masuk pelajaran PKN ya. 9, siapa yang 9? Dayu. Salah satu pengkajian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Ya, Alhamdulillah dari ya, semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mengkerdilkan otak kita. Ya. Nah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan tentang tahap kegiatan pada bimbingan atau konseling kelompok. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.